Kami dari kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Angkatan 15. Podcast ini berisi kumpulan tugas dan cerita kami selama mengikuti Latsar bersama LAN. So, enjoy our stories ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 6 September 2022. Ketemu lagi dengan kita kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, kita ketemu lagi ya di podcast episode 2 ya. Kemarin di episode 1 kita udah bahas tentang benchmarking organisasi. Nah, di episode 2 ini kita akan menganalisis sebuah kasus gitu ya. Jadi, ini nanti kita akan sedikit berdiskusi ya. Jadi diskusinya ini diarahkan pada analisis kasus, ya, seperti memetakan masalah, mengidentifikasi penyebab, menemukan fakta-fakta dan kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, jadi di sini ya kita udah ada satu studi kasus ya yang diberikan oleh LAN. Kasusnya adalah sejumlah anggaran janggal di DKI terkuak dari pasir hingga cat tembok untuk siswa. Nah, jadi dari berita yang dilansir ya, jadi ada seorang politisi muda ya dari satu parpol ya menjelaskan dan menemukan ya anggaran yang menurut beliau ini tidak masuk akal ketika menyisir anggaran Dinas Pendidikan. Jadi dari anggaran tersebut ada beberapa item yang menurut beliau ini nggak cocok nih dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan, seperti misalnya pasir hingga cat tembok, seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Husna sendiri, ya ini masalah gimana sih Bu? Gitu. Menurut saya permasalahan ini kalau kita kaji dari analisis isu USG atau urgency, seriousness, and growth itu menunjukkan bahwa dari tingkat urgensi seberapa mendesak kasus tersebut harus dibahas. Nah, kasus ini telah mencederai nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya nilai akuntabel, di mana kasus ini menunjukkan seberapa buruknya transparansi dalam penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak lain. Nah, untuk seriusnya, seberapa serius sih kasus ini perlu dibahas? Kasus ini perlu dibahas karena telah merugikan negara, sehingga kasus ini sesegera mungkin harus dibahas. Nah, untuk yang ketiga, growth, itu seberapa besar kemungkinan kasus ini berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Nah, kasus ini sangat berpengaruh ya terhadap citra dan nama baik instansi di mata masyarakat, karena selain kasus ini citranya instansinya memburuk, kasus ini juga akan menjadi budaya yang tidak baik dalam pemerintahan. Makanya kasus ini perlu segera untuk dibahas. Seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi memang menurut Bu Husna cukup mendesak ya Bu, karena dia sudah mencorengi nih nilai-nilai dasar, benar, mencorengi nilai dasar ASN berakhlak itu sendiri. Nah, kalau itu tadi dari Bu Husna, kalau dari Bu Harum sendiri kira-kira kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Karena jujur ya, kita nggak sekali dua kali mendengar kasus-kasus seperti ini, kalau ternyata ada anggaran-anggaran yang katanya ya dibuat fiktif gitu ya. Betul. Untuk kepentingan oknum gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau menurut Bu Harum sendiri seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Saya ini intinya, poinnya itu adalah moral atau etika yang kurang dari kita sebagai ASN yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat. Tidak ada sikap berakhlak yang harus kita miliki seperti itu. Ada juga pengaruh kekuasaan, di mana kekuasaan yang dimiliki seperti yang kasus kita bahas, kan ini berasal dari ditemuinya di Dinas Pendidikannya. Ada pengaruh di mana kekuasaan ini disalahgunakan. Selain itu, penyimpangan untuk penyelewengan atau kejanggalan anggaran ini juga merupakan bentuk sebuah kelemahan dari sistem keuangan kita. Jadi, seperti salah satu contohnya tidak ada supervisi khusus mengenai penyusunan perencanaan anggaran ini. Mungkin itu saja, jika ada tambahan dari rekan-rekan lain mungkin. Baik, terima kasih Bu Harumnya. Jadi memang kalau dari Bu Husna tadi ini kasus sangat urgent ya, karena kita beberapa kali ya mendengar kasus seperti ini, dan menurut Bu Harum tadi memang kurangnya ya Bu dari si individu itu sendiri gitu ya. Jadi yang mencederai satu instansi itu ya biasanya dari individu atau biasa kita sebut oknum gitu ya. Karena kalau ketika ada individu di satu instansi yang melanggar biasa kita sebut oknum gitu. Jadi bukan instansinya yang salah, tapi
individunya yang salah gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita kaitkan ya dengan nilai berakhlak, yaitu ada 7 yang mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, lalu ada kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Jadi memang sangat mencoreng ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Husna, seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Husaini nih ya, kalau kita kaitkan dengan 7 nilai berakhlak ASN tadi, Pak, kira-kira dari satu komponen nilai yang dilanggar itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih Bu Khairunisa. Menurut saya, tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, terutama menyangkut dengan nilai berorientasi pelayanan ya. Jadi seharusnya sebagai seorang ASN ya perlu dipenuhi ada 3 poin ya untuk berorientasi pelayanan, seperti misalnya ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ya. Jadi ini bertentangan dengan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur ya. Jadi perlu jujur, tanggap, cepat, dan akurat ya. Kemudian juga bertentangan dengan poin mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik ya. Jadi sekali lagi di sini kejujuran ya diperlukan ya untuk seorang ASN, dan juga pertanggungjawaban dari kinerjanya. Saya rasa demikian Bu Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husaini. Jadi tadi menurut Pak Husaini dari 7 nilai itu salah satu yang dilanggar adalah nilai berorientasi pelayanan ya. Padahal sebagai seorang ASN dia itu sebagai pelaksana dan pelayan publik ya, tapi di sini ketika terjadi ya satu anggaran fiktif ya berarti dia sudah mencoreng ya tugasnya sebagai ASN dan mencoreng publik juga gitu ya. Dia jadi tidak melayani publik dengan baik, dia bisa jadi ya melayani atau berorientasi pada dirinya sendiri, kira-kira gitu ya Pak Husni. Oh maaf Pak Husaini, agak mirip-mirip namanya soalnya. Oke, baik, itu tadi ada berorientasi pelayanan dari Pak Husaini. Mungkin dari Pak Ikram ada nilai-nilai lainnya yang dicoreng atau dikhianati oleh si kejadian ini? Ya, terima kasih Bu Khairunisa. Mungkin saya di sini melihat ada sebuah nilai core value yang mana itu adalah akuntabel atau transparan, seperti yang tadi juga disampaikan sedikit oleh Bu Husna, bahwa sebenarnya setiap anggaran yang akan dibelanjakan pada Pemda itu sudah seharusnya diketahui oleh khalayak. Jadi setiap masyarakat itu bisa mengakses kemana-mana saja anggaran yang nantinya akan dipakai untuk kemaslahatan masyarakat juga. Nah, di sini mungkin ada sistem yang tidak transparan, tidak akuntabel, atau mungkin saja masyarakatnya itu tidak aware. Jadi masyarakat yang apatis juga menjadi sebuah permasalahan sebenarnya di kita, bahwa masyarakat hanya ingin tahu beresnya aja, tapi tidak mengawasi. Nah, di sini saya juga melihat fungsi dewan di DKI itu sudah berjalan, yaitu sebagai pengawas. Nah, jadi dari situ mungkin proses akuntabilitas dan transparansi yang harus lebih diperhatikan dalam kasus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari, Bu Khairunisa. Baik, terima kasih Pak Ikram. Wah, di sini ada satu poin menarik nih menurut saya, karena dari tadi kita pointing out ke individu atau oknum, kemudian pointing out juga ke instansi, tapi di sini Pak Ikram memberi satu sudut pandang baru ya, karena ternyata menurut Pak Ikram masyarakat juga apatis gitu ya, masyarakat hanya ingin tahu beres gitu ya. Jadi ini juga termasuk ya dalam satu lingkar permasalahan gitu ya Pak Ikram ya, yang kemudian mencederai nilai akuntabel seperti itu ya Pak? Ya benar Bu. Menarik sih, menarik. Ya. Ini satu sudut pandang baru ya, karena tidak hanya si individu dan si instansi seperti itu. Nah tadi sudah ada dua nih ya, dua nilai mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel ya. Sekarang kita coba ke kembaran saya ya, tapi kembaran nama aja ya. Di sini ada Bu Nisa ya. Menurut Bu Nisa gimana nih? Nilai apa lagi sih yang kira-kira dicederai gitu? Silahkan.
Ya, baik, terima kasih Bu Nisa yang namanya sama seperti saya. Jadi menurut saya di sini juga terdapat pelanggaran nilai-nilai kompeten ya Bu ya. Jadi pada kasus ini ada pihak-pihak yang tidak berkompeten dan tidak profesional, baik itu dalam menyusun dan menggunakan anggaran, sehingga anggaran APBD tersebut itu digunakan secara tidak rasional. Jadi harusnya dia bisa menggunakan anggaran tersebut secara rasional, holistik, terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Jadi menurut saya ini ada pihak-pihak yang tidak berkompeten dalam menggunakan anggaran tersebut. Demikian saja Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Nisa kembar nama ya. Jadi tadi menurut Bu Nisa dia tidak kompeten ya, bisa jadi dia tidak rasional ya, atau mungkin kalau saya bisa konklusikan dengan satu istilah ya, manusia itu memang greed gitu ya, serakah gitu ya. Jadi ketika keserakahannya itu menguasai gitu ya, jadi dia sudah tidak bisa rasional lagi gitu ya, sudah tidak bisa kompeten lagi. Seperti itu dia kira-kira Bu Nisa. Benar Bu, kira-kira seperti itu. Ya emang kalau orang bilang seremnya hantu atau setan, ya justru sebenarnya manusia kadang lebih serem ya Bu. Ya baik, jadi tadi sudah 3 nih ya dari 7, ada tadi berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, dan paling baru ya kita dapat komentar atau pandangan baru tentang kompeten. Nah mungkin selanjutnya Bu Hasniati ada komentar Bu? Baik, terima kasih Bu Nisa kesempatannya ya. Saya barusan mendengar ada istilah tadi disebutkan oleh Bu Nisa tentang keserakahan. Nah, keserakahan itu bisa kita tinjau pada nilai dasar ASN, yaitu tentang harmoni ya. Biasanya orang timbul serakah karena tidak adanya ketidakpedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa oknum yang memanfaatkan jabatannya itu untuk memperkaya diri sendiri, kalau bahasa kasarnya ya, di mana mereka memanfaatkan dana-dana yang digunakan tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya, saya lihat di sini ya, misalnya penggunaan pasir. Pasir di sini bukan untuk pembangunan, tapi untuk siswa yang tidak digunakan itu secara digunakan secara tidak sesuai seperti itu. Nah, itu timbullah rasa ketidakpedulian. Padahal kita sebagai ASN, jangankan untuk masyarakat luas, untuk lingkungan sekitar kita aja, atau untuk individual yang lebih dekat aja, kita harus ada rasa saling ketidakpedulian. Bayangkan ketika orang sudah mati rasa ketidakpedulian, bagaimana caranya dia akan mengelola tempat dia bekerja. Sepertinya hanya itu dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hasniati. Wah, saya setuju banget nih sama komentar dari Bu Hasniati. Karena memang ya Bu, ketika rasa peduli itu udah nggak ada di diri kita, ya itu rasa peduli udah mati, ya selanjutnya ya si greed tadi ya, si keserakahan tadi yang benar-benar akan menguasai kita jadi lupa, kalau istilahnya lupa darat gitu ya, lupa keluarga. Jadi yang kita pikirkan hanya gimana cara saya harus kaya gitu ya, bukan kerja tapi kaya gitu ya Bu. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Hasniati. Sama-sama. Oke, sekarang mungkin kita ke Bu Kartika dulu ya. Kalau menurut Bu Kartika ada lagi nggak nih nilai yang sudah dilukai atau dicederai dari kasus ini? Silahkan Bu Tika. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Nisa. Tadi saya sudah banyak mendengar ya penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dan ada satu yang menarik, dan juga saya ingin menambahkan dari pernyataan Bu Hasniati tadi, yaitu beliau mengatakan kalau seandainya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan gitu kan. Kalau menurut saya itu udah melukai atau mencederai nilai berakhlak, yang tepatnya itu loyal. Sebagaimana yang kita ketahui, loyal itu definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau berdedikasi itu kan kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita tugas yang diberikan kepada kita, begitu kan Bu Nisa?
Sedangkan yang bersangkutan itu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia pribadi ataupun kepentingan golongan mereka gitu. Berarti itu udah keluar atau melenceng dari nilai berakhlak gitu. Kemudian berbicara tentang loyal, saya ingin menggarisbawahi di sini kode etiknya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 45 dan setia pada NKRI. Berbicara tentang korupsi itu udah mencederai tentang Pancasila. Kalau sila itu ada sila, dia melanggar sila pertama bisa jadi karena dia kan nggak ada, itu udah berbohong, tidak jujur ya kan Bu. Dia itu kan spiritualnya udah kena gitu. Kemudian sila ketiga yaitu tentang nasionalisme. Dia itu tidak mencintai bangsa negara Indonesia karena dia menggunakan aset negara untuk kepentingan dia gitu, tidak memikirkan negara gitu. Kemudian sila yang terakhir yang menurut saya dicederai di sini adalah sila kelima, yaitu dia menggunakan fasilitas negara, aset negara untuk kepentingan golongan mereka kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Bu, ini sudah apa ya, kita ini ASN harus bisa berakhlak, tepatnya itu loyal gitu. Sedangkan yang dilakukan pada studi kasus ini, mereka bukan bisa mempraktekkan loyal itu gitu. Mungkin seperti itu yang menurut analisa saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika. Jadi menarik ya, ini ada satu linkage ya atau satu hubungan ya dari komen Bu Hasniati tadi tentang harmonis, kemudian dari komen Bu Tika tentang loyal. Jadi saling berhubungan ya, nilai ini tidak bisa berdiri sendiri ya ketika dia sudah tidak harmonis, maka pada satu waktu atau pada satu titik nantinya dia juga akan tidak loyal gitu ya, karena dia sudah mengutamakan atau memberi prioritas ya, kalau yang untung ya itu harus dirinya sendiri gitu ya, tidak lagi memprioritaskan bangsa dan negaranya gitu ya. Nah, wah sudah cukup banyak ya ini ya nilainya ya. Sudah ada tadi berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel sudah, kompeten sudah, harmoni sudah, loyal sudah. Nah ini kayaknya ada yang belum ngomong nih dari tadi ya, belum berkomentar dari tadi ya, masih diem-diem aja. Ya mungkin Pak Khairun ada komentar atau tanggapan, silakan. Saya tertarik dengan nilai dasar ASN, yaitu nilai kolaboratif ya. Kalau kita lihat bahwa konflik yang terjadi di sini adalah konflik antar legislatif dan eksekutif ya. Memang fungsi dasar dari legislatif adalah mengawasi eksekutif ya. Tapi kalau kita lihat dalam kasus ini ya, permasalahan muncul karena tidak ada koordinasi antara ya, atau tidak ada kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif. Padahal ya dalam undang-undang tahun 2011 ya, nomor 12 tahun 2011 tentang pemerintahan daerah, itu ada pasal 75 yang membahas tentang rancangan pemerintahan daerah melalui eksekutif dan legislatif ya. Nah, di sini nilai kolaboratif antara eksekutif dengan legislatif itu tidak terlihat atau tidak muncul. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikram, ya, sikap masyarakat yang apatis itu terjadi karena masyarakat sudah mempercayakan bahwa legislatif inilah orang-orang yang ditunjuk untuk mengawasi eksekutif. Ya, kemudian dari sisi harmonis yang disampaikan oleh Bu Hasni, kemudian ada loyal dan sikap-sikap yang lainnya, sebenarnya ini muncul ke atas karena sikap kolaboratif antara eksekutif dan legislatif tidak terbangun dengan baik. Ya, seharusnya kalau sikap kolaboratif itu terbangun dengan baik antara eksekutif dan legislatif, tentu ini semua permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kita tadi itu tidak akan muncul ke permukaan, hanya berada di ruang sidang. Jadi yang paling penting ya supaya nilai-nilai itu terimplementasikan dengan baik ya, seharusnya setiap
anggota legislatif, baik itu tim yang memang ditunjuk untuk membahas anggaran ataupun dari eksekutif itu sendiri, itu harus benar-benar bersikap kolaboratif, harus benar-benar menunjukkan bahwa masing-masing pihak ini bersinergi untuk kemajuan pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang dari analisis saya, Bu Khairunisa sebagai moderator. Wah, memang ya ada ini ya quotes ya, save the best for the last gitu ya. Jadi Pak Khairun ini termasuk yang terakhir ya ngomenin, dan komennya keren sekali ya menurut saya. Jadi kurangnya koordinasi ya, jadi tidak terbangun koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif seperti itu. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya ketika menjalankan satu roda pemerintahan atau roda institusi seperti itu. Nah, ternyata masih ada lagi nih satu yang belum memberikan komentar ya, dari tadi masih diem aja. Ya mungkin kalau saya persilahkan nanti ya, saya yakin ini pasti banyak sekali kick moment atau kick goals gitu ya, yang akan diungkapkan oleh Pak Hendra Halim. Saya yakin nih, makanya disimpan di akhir nih Pak Hendra, silakan. Baik, terima kasih Bu moderator ya. Jika ada sumur di ladang mungkin belakangan ya. Ini saya mau bahas sedikit dulu tentang hal-hal yang tadi sudah dibahas teman-teman. Menarik sekali terkait dengan kasus yang diberikan ke kita ini. Sebenarnya menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan ya yang terjadi pada kasus ini. Ada 4 hal. Yang pertama itu mungkin bisa terkait dengan overspending ya, belanja yang melebihi kebutuhan. Selanjutnya juga bisa jadi misspending yang merupakan belanja yang tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga underspending, belanja yang tidak terlaksana. Jadi walaupun ada anggaran tapi juga merupakan hal yang dihindari ya dari penganggaran pemerintah. Dan yang terakhir itu ada fraud spending ya, belanja yang melanggar ketentuan hukum. Tapi analisa saya dari kategori yang 1, 2, 3 tadi terkait dengan overspending, misspending, dan underspending itu biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara negara ya dalam melakukan proses belanja gitu ya. Tetapi kalau yang fraud spending ini bisa jadi disebabkan oleh adanya oknum gitu ya, oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan terhadap pelaksanaan belanja. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dalam proses belanja di negara itu tidak bisa dihindari daripada perencanaannya di awal ya. Jadi proses belanja itu adalah cerminan daripada perencanaan anggaran. Jadi penyusunan anggaran itu sangat berpengaruh terhadap perencanaannya. Jadi saat ini sudah ditetapkan penganggaran itu berbasis kinerja gitu ya. Jadi kita harus melihat juga selain daripada sisi kita lihat dari segi output daripada belanja tersebut untuk mengetahui efektivitas daripada belanja tersebut ya. Output yang baik itu memberikan outcome atau hasil yang baik, karena sebagian besar di pemerintahan itu hanya bagaimana cara output, bagaimana cara menghabiskan uang, tidak memikirkan outcome hasil gitu ya. Jadi setelah kita buat pelatihan, yang penting selesai pelatihan, pertanggungjawabannya selesai, tapi apa dari pelatihan tersebut itu misalkan kan, itu agak kurang ya, karena memang selama ini lebih tercapai outcome dan benefit juga sangat kecil ya diperhatikan itu mungkin menjadi menjadi garis bawah. Dan menurut saya pribadi ya, penyusunan anggaran itu dan pelaksanaan belanja masih ada beberapa kelemahan gitu ya. Tadi udah saya di awal diuraikan di awal ada ya, yang ketidakpahaman penyelenggara tadi, dan yang kedua ada oknum penyelenggara yang sengaja melakukan penyelewengan. Karena 2 hal tersebutlah makanya terjadi yang namanya overspending, misspending, dan fraud spending. Mungkin itu nanti pantun belakangan ya di pertemuan selanjutnya, jadi biar penasaran kalau saya ngomong lagi ya. Terima kasih. Wow, komprehensif sekali ya Pak Hendra komentarnya ya. Jadi mulai dari
penyebabnya kenapa ya, sampai tadi juga diberikan solusi seperti itu ya. Jadi memang ketika ada satu masalah kita harus punya problem solving ya, seperti apa seperti itu. Oke, jadi karena keterbatasan waktu juga ya, dan tadi kita sudah mendengar ya nilai-nilai apa saja yang dicederai ya dari studi kasus pada hari ini ya. Dan kira-kira problem solving apa sih ya yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau saya boleh menyimpulkan sedikit ya dari yang sudah teman-teman tadi sampaikan seperti itu. Jadi ketika satu nilai dicederai ya, umumnya itu akan berentet terus ke nilai-nilai lain ya. Jadi seperti efek domino gitu ya. Karena kalau tadi kita simpulkan ya, mulai dari berorientasi pelayanan sampai akhir di kolaboratif seperti itu, nyambung gitu ya, berentet ya. Jadi memang akan menimbulkan satu efek domino yang besar seperti itu. Jadi jangan coba-coba berarti ya. Sedikit pun jangan pernah coba-coba untuk melakukan penyelewengan ataupun pelanggaran ya, seperti itu. Dan semoga ya dari hasil diskusi hari ini dan hasil belajar kita selama mengikuti Latsar CPNS ini tentang nilai berakhlak ya, semoga tidak hanya kita terapkan ketika kita menyelesaikan atau melaksanakan tugas saja seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya podcast episode 2 hari ini. Tapi kalau kemarin di podcast episode pertama saya yang kasih closing ya, saya pengen untuk yang episode 2 ini Pak Hendra deh. Tadi kan udah dikit tuh ya kalau ada sumur di ladang. Mungkin bisa dilanjutin Pak. Siapa tahu podcast ketiga nanti beda lagi pantunnya, silakan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ini memang momen yang sangat saya tunggu-tunggu nih ya. Baik, kita Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pada saat saya bilang satu lirik satu lirik pantun, tolong dibilang cakep Pak ya. Karena saya cuman ibu saya sama istri saya yang bilang saya cakep gitu ya. Jadi minimal satu kelompok nih bilang itu juga ya. Oke baik ya. Oke baik ya. Kalau ada sumur di ladang. Cakep. Oke, boleh saya menumpang mandi? Cakep. Kalau ada umur yang panjang, Cakep. Boleh dong kasih kami tugas lagi. Yang terakhir cakep nggak nih? Cakep nggak? Nggak cakep. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi sampai di sini dulu podcast episode 2 di hari ini, Selasa 6 September 2022. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. See ya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.